Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi terupdate seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari di SCTV, yang tentunya akan semakin seru serta menarik, bahkan semakin membuat kita penasaran untuk menonton kelanjutan dari sinetron ini. Lalu seperti apakah kelanjutan dari sinetron Badai Pasti Berlalu ini? Apakah Leo dan Siska akan segera menyelesaikan masalahnya dan kembali bersama seperti dulu? Namun sebelum itu, kami menyarankan kepada para sahabat yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, agar para sahabat tak tertinggal informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Dan ini adalah yang akan tayang nanti malam ya guys, 10 Agustus 2021. Akhirnya kebohongan Tante Marissa di depan Leo, Lasya, serta Rizky yang menyembunyikan bahwa Helmi bukanlah suami dari Siska. Bahkan Siska tidak pernah menikah dengan siapapun selama 5 tahun Siska ditinggalkan oleh Leo. Sebelumnya Tante Marissa menyembunyikan sesuatu di depan Lasya dan Rizky. Dia mengarang cerita bahwa Helmi adalah ayah kandung dari Leora, anak kecil yang selalu bersama Siska. Tentu saja Leo mengira bahwa perkataan ibunya tersebut adalah benar, dan Lasya serta Rizky pun percaya dengan semua perkataan Tante Marissa. Namun saat ini Lasya sudah mengetahui kebohongan Tante Marissa. Tante Marissa memang tega membohongi Lasya serta Rizky. Bahkan dia begitu tega membohongi anaknya sendiri tentang kebenaran bahwa Leora adalah anak kandung dari Leo. Sementara itu Lasya baru mengetahui bahwa Helmi bukanlah suami dari Siska. Dia mengikuti Tante Marissa ketika Tante Marissa ingin bertemu dengan Helmi, karena Helmi sudah melunasi hutang-hutang kepada rentenir atas nama Tante Marissa yang mengakibatkan rumahnya disita oleh bank. Helmi pun melunasi sertifikatnya dan dia berniat untuk mengembalikan sertifikat rumah Tante Marissa karena Helmi ingin membalas budi Siska yang begitu baik karena sudah mendonorkan ginjalnya kepada Bu Arnas. Selama ini semua orang mengira bahwa Tante Marissa benar-benar gila dan stres karena kehilangan anak sematawayangnya yang bernama Leo. Namun kecurigaan Helmi serta yang lainnya kepada Tante Marissa yang berpura-pura gila karena dia ingin dikasihani dan ingin Siska melunasi semua hutang-hutangnya. Helmi pun kemudian menghubungi Tante Marissa dan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan sertifikat rumah Tante Marissa. Siska bahkan mengira Tante Marissa benar-benar gila dan stres karena kehilangan Leo. Namun dia begitu penasaran dan curiga kepada mertuanya itu jika Tante Marissa sudah membohonginya. Kemudian Siska diantar oleh Joni mengikuti Helmi yang ingin bertemu dengan Tante Marissa. Jika Tante Marissa benar-benar datang untuk menemui Helmi, dugaan mereka selama ini benar bahwa Tante Marissa hanya berpura-pura gila. Sementara itu Lasya pun mengikuti Tante Marissa karena dia teringat dengan perkataan Rizky jika Tante Marissa akan menipunya dan mengambil semua uang hasil penjualan tanah miliknya di kampung Lasya tempo lalu. Lasya memang dibantu oleh Tante Marissa untuk menjual tanahnya di kampung halamannya untuk membiayai usaha yang akan dijalankan oleh Leo. Namun rencana Tante Marissa akan mengambil uang Lasya tersebut diketahui oleh Rizky, dan Lasya serta Rizky mulai curiga dengan Tante Marissa yang gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Bahkan Tante Marissa berniat untuk menguasai harta Lasya dan membohongi Lasya serta Rizky. Lasya akhirnya terus mengikuti Tante Marissa. Dia sangat curiga dengan siapakah Tante Marissa akan bertemu. Ketika dia melihat orang yang sedang bertemu Tante Marissa, betapa dia sangat terkejut karena Tante Marissa bertemu dengan Helmi. Dia mengetahui selama ini Helmi adalah suami dari Siska. Namun kini kebenaran sudah terungkap.
Lasya mendengar semua perkataan Tante Marisa serta Helmi. Bahkan kini dia sudah mengetahui bahwa Helmi bukanlah suami dari Siska. Terlihat Tante Marisa memperingatkan Helmi jika dia terus saja mendekati Siska, perjuangannya akan sia-sia. Bahkan Tante Marisa mengetahui Helmi bahwa sebenarnya anaknya Leo masih hidup. Dan Siska tidak mungkin bersama Helmi karena Leo sebentar lagi akan muncul dalam kehidupan mereka lagi dan bersama Siska lagi. Tanpa disadari, Lasya pun terlihat menangis karena dia takut kehilangan Leo. Jika kebenaran ini diketahui oleh Leo bahwa Helmi bukanlah suami dari Siska. Bahkan Siska tidak pernah menikah ketika 5 tahun Siska ditinggalkan oleh Leo. Dan Lasya sudah mengetahui bahwa Leora adalah anak kandung dari Leo. Namun Tante Marisa mengatakan hal yang berbeda kepada Leo. Dia meracuni pikiran Leo dan mengatakan bahwa Leora adalah anak dari Helmi. Namun Siska mengatakan kepada Leo bahwa Leora adalah anak kandungnya, tetapi Leo tidak percaya. Mudah-mudahan saja Lasya menceritakan semua kebenaran ini kepada Leo, agar Leo bisa mengetahui dan bisa mempercayai Siska bahwa dia tidak pernah mengkhianatinya dan berselingkuh dengan Helmi. Sementara itu Siska dengan Joni melihat Leo sedang berada di pinggir jalan karena Leo sedang mencari Lasya yang pergi untuk mengikuti Tante Marisa. Karena khawatir Rizky serta Leo mencari Lasya. Dan ketika dia ingin mencari Lasya, Siska melihatnya di pinggir jalan. Lalu Joni pun menghentikan mobilnya dan Siska pun akhirnya menemui Leo dan memohon agar Leo kembali kepadanya serta Leora. Namun Leo masih diracuni oleh pikirannya karena perkataan Tante Marisa yang mengatakan bahwa Siska sudah menikah dengan Helmi dan Leora bukanlah anak kandungnya. Kemudian Leo mendorong Siska hingga terjatuh dan mengatakan bahwa Leo bukanlah Leo, namun dia adalah Raihan. Dan dia mengatakan bahwa Leo tidak mengenali Siska serta Joni, dan apa yang dikatakan mereka Leo tidak mengerti. Semoga saja Lasya segera menceritakan kebenaran tentang Siska dan Leora kepada Leo ya, supaya Leo bisa kembali kepada Siska dan kebohongan Tante Marisa akan terbongkar hingga Leo tidak akan pernah bisa mempercayai ibunya lagi. Oke sahabat, mungkin itulah informasi terbaru dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.